Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, yang menghormati orang lain. Tentu ketika Anda menyimak video yang saya upload, sehingga memberikan komentar yang sesuai dengan video tersebut. Nah, saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus dan kesaksian orang yang berjumpa dengan Yesus, dan bagaimana diskusi dan debat antar lintas agama yang dapat mengubah persepsi, wawasan, dan memperbaharui keyakinan kita. Tuhan memberkati. Bagaimana perdebatannya teman-teman? Jangan skip supaya teman-teman boleh melihat informasi yang lebih lengkap, dan semoga kita diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan memperbaharui iman kita. Ini dia teman-teman videonya, mari kita simak dengan baik. Assalamualaikum Firman. Silakan lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi udah masuk Pak Bom. Silakan Pak Bom. Ya, Waalaikumsalam. Shalom alaikum. Pak Bom, saya izin makan dulu Pak Bom. Waalaikumsalam. Shalom alaikum Lailatuf. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, damai sejahtera beserta Anda. Sudah Anda usah selamat malam, Pak. Firman. Ngapain diselamat malam? Yang diselamat itu manusianya, Pak, bukan harinya, bukan waktunya. Kamu ini ya. Nah, betul itu Boleh yang gabung, selamat Pak, itu manusianya bukan harinya. Mengatakan tadi itu waliku apa? Iya, itu dia. Waalaikumsalam. Melaknakan kita, Pak. Itu kan Kamu masuk ke room orang menyapa Iya, kamu Pak. baik, kamu iya, masa didoakan orang celaka? Iya, saya salam dia pakai damai sejahtera loh. Iya. Begini, Anda kan beda dengan salam kami. Itukah yang diajarkan? Salam Anda kan beda Itu yang diajarkan. dengan apa yang begini, salam Anda itu beda Kami dengan apa yang menyalam tadi, Pak Firman tadi itu selamat malam, bye-bye loh, datang ya, Pak Firman. Waalaikumsalam. Kamu jawab saja selamat malam Bapak-bapak. Selesai. Selamat malam. Ya, Saya selamat tadi kan untuk malam lah. Begini, saya bilang tadi Ya, shalom coba. alaikum, artinya damai sejahtera beserta Anda. Terus saya bilang lailatuf, artinya selamat malam. Loh, makanya saya bilang selamat untuk malam lah. Nah, sekarang kamu masuk ke sini Iya, ngapain? Anda katakan kami ini Ya. laknatullah, terkutuk. Kamu masuk Iya, sini masa ngapain? seperti itu Pak. Celakalah katanya. Iya. Keterlaluan orang ini. Ya, selamat Iya, selamat Anda untuk malam katakan lah. kami itu laknatullah, terkutuk. Selamat untuk malam. Oke? Sedangkan presiden aja Pak, sebelum dia membuka pidatonya, semua salam dari Kan saya sudah umat bilang agama waalaikum. disebutkannya Pak. Kan saya sudah bilang waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, itu salam kecelakaan itu. Satu-satu Pak. Iya. Salam begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu saya kembalikan waalaikum. Juga begitu Anda. Juga begitu dengan Anda, kan sama. Oke, Pak Tauhid belajar pakai bahasa Ibrani sama dia tahu bahasa Ibrani ya. Pak Tauhid silakan, Tauhid layar. Apa saya masih belajar? Oke. Silakan, Pak Mualaf, Kristen. Bagaimana? Pemualaf, emangnya kamu memang benar bisa bahasa Ibrani? Oh, saya tidak bisa bahasa Ibrani, Pak. Saya kan masuk di sini. Ini kan membahas Oh, nggak tentang bisa akhlak. rupanya. Memangnya Bapak bisa bahasa Ibrani? Nggak usah bahasa Ibrani lah, bahasa Indonesia aja kita. Kalau saya Oke, dikit-dikit itu bisa. saya mau nanya, Muhammad itu mati gara-gara diracun ya? Memangnya ada orang diracun matinya 3 tahun kemudian, Pak? Oh, kamu nggak percaya? Saya kasih hadisnya mau? Saya tahu hadisnya, makanya saya Ya. tanya, apakah Ya. ada orang bisa mendiagnosa Ya, diri hadis. sendiri? Saya mati kan diracun. Hadis Contoh, mengatakan begini. seperti itu, Pak. Benar. Bisa saja benar. Pak, tersiksa dibikin Pak. Iya. Loh, hadis mengatakan begini ya. seperti itu.
Gejala-gejala yang dialami seorang diracun itu, apakah ada sakit sebentar. kepala? Sebentar ya, ini hadis Keracunan. Iya Kamu benar, Pak. Saya sudah baca itu. Nanti kamu, Saya sudah nanti kamu baca. bisa jelaskan. Kamu bisa jelaskan. Saya sudah berkali-kali membacanya. Ya. Udah, ya yang lain belum baca, kamu diam dulu. Ini hadis Oke. dari di 5025 Ya. di carihadis.com telah menceritakan kepada kami dan seterusnya Amir bin Sa'd dari bapaknya, ia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa setiap pagi mengkonsumsi 7 kurma ajwa, maka Ya. pada hari itu dia akan terhindar dari racun dan sihir. Ini Ya. Nabi kami yang bilang ya, berarti kan kurma ajwa itu bisa menghindari dia dari racun dan sihir. Namun kenyataannya di hadis yang lain kita baca, ya kita baca di hadis yang lain. Bentar ini ya. Oke ini saya bacakan. Pak Bom bisa di running text-nya bisa dihilangkan sebentar nggak Pak? Biar ke baca. Oh ya kan. Kata. Nama saya kasih. Saya sudah baca itu semuanya, Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu Bapak, sudah dari dulu saya baca. Bapak diam aja dulu, Bapak diam aja dulu. Jangan nyahu. Bapak kan mau Bapak meminta saya menjelaskan. Bapak sabar dulu, Bapak sabar dulu. Bapak sabar dulu. Tahu etika diskusi. Saya sudah Kamu baca, diam, saya sudah baca. Mulutmu itu didiamkan saja dulu, dibacakan, Pak Ciler. Paham? Ya. Silakan Pak Ciler. Kamu Jadi saya kamu tidak usah. dari Kalau kamu mau saya jelaskan ya saya jelaskan. Sebentar dulu. Tidak usah. Saya sudah Kamu baca. diam Ini dulu, kan sudah dibacakan di-share dulu, baru Anda bisa saya sudah baca berpuluh-puluh kali saya sudah baca itu dari sejak masih SMP. Kamu membaca, yang lain belum mendengar. Setelah dibacakan nanti Anda bisa berkomentar. Bisa melihat kan, bisa melihat orang yang lain. Udah teman-teman, biarkan aja dia ngomong dulu. Ingat ajaran Yesus, ajaran kasih. Ya. Di sini dikatakan telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Khalid dan seterusnya dari ibunya bahwa Ummu Mubashir bertanya ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sakit keras yang menyebabkan beliau wafat. Dia berkata, engkau lebih aku muliakan daripada ayah dan ibuku, wahai Rasulullah. Apa yang Tuhan sangkakan pada diri Tuhan? Aku menyangka makanan yang aku makan bersama Tuhan di Khaybar, putranya meninggal sebelum Nabi SAW wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak menyangka yang lainnya. Ini adalah saat terputusnya tulang punggungku. Kenapa terputus tulang punggungnya? Kita buka di hadis berikutnya. Ya, ini dari Musnad dari. Saya sudah baca itu Pak berkali-kali. Telah mengabarkan kepada kami Dafar bin Aun dan seterusnya. Ia berkata, dahulu Rasulullah SAW bersedia makan dalam kurung menerima hadiah dan tidak mau menerima sedekah. Maka seorang wanita Yahudi Khaybar menghadiahkan kepada beliau SAW seekor kambing panggang dan beliau memakannya. Begitu juga Bishr bin Barrah. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangan beliau dan berkata, sesungguhnya kambing ini memberitahuku bahwasanya dirinya telah dalam kurung dilumuri racun. Kambing ya yang ngasih tahu nih. Maka Bishr bin Al-Barrah meninggal. Maka Nabi SAW mengutus seseorang untuk menangkapnya dan beliau bertanya, apa yang menyebabkanmu melakukan perbuatan keji ini? Perempuan itu menjawab, apabila engkau benar-benar seorang nabi, niscaya tidak ada yang dapat mencelakakanmu. Sebaliknya, apabila engkau seorang raja,
niscaya saya telah membebaskan manusia darimu. Beliau berkata di waktu sakitnya, saya masih merasakan. Saya sudah baca ini Pak, yang saya makan ketika di Khaybar. Dan ini adalah saatnya terputusnya tulang punggungku. Satu lagi hadis penguatnya saya kasih. Ya, ini mati. Ya, dari Sunan Abu Daud 3912 telah menceritakan kepada kami Wahab bin Bakiyah dan seterusnya telah menceritakan kepada kami dalam riwayat lain Khalid dari Muhammad bin Amru Abu Salamah. Itu sama Pak yang tadi Bapak baca, sama itu, nggak usah dibaca ini Pak. Kata Rasulullah SAW menerima hadiah, namun tidak makan zakat. Dia menambahkan, maka ada seorang wanita Yahudi Khaybar yang memberi hadiah daging guling yang telah dilumuri racun kepada beliau. Rasulullah SAW dan para sahabatnya lalu makan daging kambing tersebut. Namun beliau bersabda, angkatlah tangan kalian dalam kurung berhenti makan. Karena sesungguhnya daging kambing ini telah memberiku kabar bahwa ia dibubuhi racun. Bisir Ibnul Al-Bara bin Ma'rul Al-Ansari akhirnya meninggal dunia. Rasulullah kemudian mengutus utusan kepada wanita Yahudi tersebut. Beliau bertanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Wanita itu menjawab, jika engkau seorang nabi, maka apa yang aku lakukan tidak akan membahayakanmu. Namun jika engkau hanya seorang raja, maka dengan begitu aku telah mengistirahatkan manusia darimu. Rasulullah SAW lantas memerintahkan agar wanita itu dibunuh. Maka ia pun dibunuh. Kemudian beliau berkata, pada saat sakit yang membawanya kepada kematian, aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar, dan sekarang adalah waktu terputusnya punggungku dalam kurung kematianku. Dari beberapa hadis ini kita ketahui bahwa memang Muhammad itu mati gara-gara racun yang dimakan di Khaybar. Boleh saya jelaskan Pak? Di Sahih Bukhari 5025 ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setiap pagi mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir. Pertanyaannya, kenapa Muhammad tidak terhindar dari racun, padahal perintahnya makan kurma bisa menghindari orang dari racun? Berarti kurang sakti barangkali. Sudah Pak, saya jelaskan. Pertama, apakah Nabi Muhammad saat itu makan kurma ajwa? Kurma ajwa itu kurma yang ada di Medina, bukan kurma-kurma seperti kurma yang lain. Kalau sekarang itu Pak harganya mahal, 1 kilo saja itu 1 juta. Kurma apakah Nabi Muhammad apakah Nabi Muhammad itu makan kurma ajwa sebelum makan kambing itu? Apakah ada berita tentang itu? Itu pertama. Yang kedua, apakah seorang bisa mendiagnosa diri sendiri bahwa aku ini mati diracun akibat racunku yang kumakan 3 tahun yang lalu, makanan yang 3 tahun yang lalu kumakan? Begitu, Pak. Tunggu dulu, Pak. Bapak mau menjelaskan, mendengar penjelasan saya. Dia mati gara-gara racun Khaybar, kan dia yang ngomong. Itu kan dugaan dia, dugaan Nabi Muhammad, sama dengan Bapak. Apakah ada orang bisa mendiagnosa diri sendiri tanpa ada pemeriksaan lebih teliti? Apakah ada seseorang bisa mengatakan aku ini mati karena diracun? Bapak tidak percaya sama Nabi Bapak ya? Nabi Bapak kami percaya dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad.
Tapi tidak seorang pun yang boleh mendiagnosa diri sendiri tanpa penelitian pemeriksaan lebih lanjut. Itu zaman sekarang, Pak ya. Nabi Muhammad itu Anda ini benar. Begini. sudah jelas beliau Itu yang yang berkata. memberitahukan ada racun. Kenapa kambing Betul, pakai betul, betul. Begini, Pak. Kenapa Dengarkan dulu kambing penjelasan memberitahukan saya. ada racun, dilumuri racun? Nah, itu kan Nabi Muhammad. Itu di situ lah SWT. mujizat Nabi Muhammad. Sama dengan di dalam kitab Kejadian, darah saja berteriak kepada Tuhan. Nggak usah pakai Ketika- kejadian. Itu kan sama, Pak. Nggak sama, Pak. Beda. Wah, kita palsu menurut Anda. Sama. Batu berteriak juga Percaya ada dengan kok. tertulis. Kata Yesus, kalau Yahudi ini diam maka batu ini berteriak. Batu Nggak Itu usah. berteriak. tidak sama itu, tidak usah ngomong ke situ. Ih, kamu kan bilang masa ada kambing berteriak. Masa ada kambing berbicara, batu saja bisa berteriak, kata Yesus. Mana ini? Pak Bom. Nanti Tolong dia sambil satu-satu jalan ya, aja. satu-satu gantian Pak, biar kedengaran baik. Oke. Ya, Kita dengarkan dalam penjelasan kasih, saya. dalam sukacita. Oke Pak. Nah, dengarkan Matius 10 ayat 18 itu ya. Hanya satu yang baik, hanya Allah. Kalau itu tidak baik, Nggak usah dia ke itu situ, dia nggak sendiri usah ke tidak situ, baik. nggak usah ke situ, ke sini aja bro. Udah, Ah, nggak usah. kamu tidak mau Itu dibuka Alkitab juga itu kan kitabnya palsu ya. menurut kamu. Loh, kamu takut ya Markus Oke, 16? ke situ, Ayat 18. ini aja kita bahas. Tampilkan Sekarang Makanya, saya bertanya kalau kepada mau- pemualaf Dulu, Pak. Kristen. Tunggu dulu Pak, pemerintah Muslim. Bentar. Saya mau Di sini ngomong dulu disampaikan. sama orang ini ya sebentar. Ya, Bentar, biarkan saya bacakan hadir sedikit dengan ya, dia. Pak. Saya bacakan sedikit ya Pak Timothy ya. Yang terakhir aja Pak. Beliau berkata di waktu Monggo silakan Pak sakitnya, Ciler. saya masih merasakan efek makanan yang saya makan ketika di Khaybar, dan ini adalah saatnya terputus tulang punggungku. Itu Nabi Anda yang ngomong, Anda gak percaya, gimana sih kamu? Benar, dia artinya menduga bahwa makanan dimakannya 3 tahun yang lalu, itulah penyebab kematiannya. Ya udah. Makanya saya Kenapa katakan, kamu nggak apakah percaya? begini, secara medis, apakah ada orang bisa mendiagnosa diri sendiri tanpa Bisa. pemeriksaan? Muhammad kan Nabi, bisa aja. Begini Pak ya, begini, Nabi itu Gak juga usah manusia medis, biasa. medis Dia belum sendiri ada saat itu mengatakan. di situ. Kamu medis. Ini sebentar, Loh. sebentar. Kamu jangan ngomong medis. Tahun 600 sebelum Masehi, tahun 600 700 belum ada medis. Kamu jangan ngomong di sini. Benar. Yang kedua adalah Ini kan ini kan jelas, Nabi Muhammad dia sendiri yang menyampaikan. berkata. Begini. Bentar dulu, Begini, sebentar. Anda tahu. Sebentar. Kamu diam dulu. Ini hadis Sebentar, saya, bukan hadis kamu. diam Saya yang dulu. menjelaskan. Kamu ngomong ke orang supaya Kamu masa didengar. kamu- Sebentar. Ini punya saya, bukan punya kamu. Sebentar. Kamu jangan menjelaskan, Dan saya kamu yang menjelaskan menjelaskan. juga. Oke? Biar kamu menjelaskan. Sebentar. Biar kamu menjelaskan. Tapi memang otakmu memang nggak ngerti. Sudah jelas-jelas di situ ditulis loh. Masa kamu tidak percaya? Dia sendiri Saya yang ngomong. Masa percaya, kamu yang percaya saya sama hadis daripada percaya. kamu menolak? Begini, saya percaya Nah, terus? apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu benar. Tapi ini kan ini berita dari berita dan berita, Jangan bukan Nabi kamu ngomong Muhammad. medis. Tahun Begini. 600 700 masih belum ada medis. Halo, belum ada medis. Memangnya belum ada tabib dulu ya? Ini. Berarti kalau Begini, gitu, dengan- kamu nggak percaya sama para Itu periwayat. tabib itu dukun terus kamu belum Saya ada medis. percaya. Kalau Saya kamu percaya apa yang sama Nggak ada para medis periwayat, kamu tidak akan meragukan hadis ini. Kami aja percaya. saya tidak ragu 100% dengan hadis ini. Saya sangat Ya. yakin dengan ini. Oke. Makanya saya katakan ini benar. Di sini orang bercerita bahwa Nabi Muhammad diracun. Bukan Nabi Muhammad sendiri akun yang diracun, Sudah tapi cicak berita dulu, dari cicak. berita dan Cicak, berita. Pak. Saya percaya hadis kan? Kalau cicak Ya. bisa bu ini. Ya, cicak juga masuk. Saya percaya cicak karena cicak itu membawa kuman-kuman penyakit. Coba Anda buka makanan Anda dan biarkan cicak masuk. Mau makan nggak? Aku kira dulu Coba. Muhammad mati gara-gara Coba. berperang loh Pak Firman. Ini orang. Begini, Ini Anda orang mau gimana sih? menerima penjelasan saya? Masa dia Loh. tidak percaya hadisnya sendiri? Iya. Sudah Saya jelas-jelas begini ya, dikatakan di semua hadis itu. hadis Bukhari Muslim saya percaya 100%. Tidak ada yang saya tidak percaya, semua saya percaya. Terus kenapa kamu nggak percaya dengan ucapan Muhammad di sini bahwa Makanya beliau saya berkata, katakan, saya di waktu tanya sakit, Anda, Benar. saya apakah ada masih orang merasa- diracun? Hah? Apakah ada orang diracun bisa matinya 3 tahun kemudian? Coba Anda minum racun dulu. Kalau kadar Bisa mati racun, 3 tahun. Sebentar Pak. Halo. Jadi kalau ditanya Muhammad, tetangganya tanya,
Aisyah, Muhammad sakit meninggalnya karena apa? Ambeien, sakit jantung. Ya, begini ya Pak, ya begini ya, akibat begini. racun. Nah, gejala-gejala orang diracun itu apa Pak? Matinya Gejala-gejala diracun itu apa? lah, itu di hadisnya sudah jelas dikatakan. Kalau tetangga tanya, dengarkan. ya, Saya dulu jadi Dengarkan dulu Pak, dengarkan iya, dulu. sebentar. Dia mati Saya satu. tetangga saya, Begini, tetangga saya meninggal. Saya tanya datang, Bu, Ibu, Bapak meninggalnya karena apa ya? Oh, Banyak orang, jantung. Oh, banyak ini orang bilang Bapak, begini. Aduh. Bapak meninggal karena apa? Diracun. Nah, makanya kalau ada orang mengatakan diracun, yang kedua tentu juga, Pak, diteliti dulu sebentar, apa benar di Ini yang diperiksa ngomong secara ini bukan forensik tetangga. anatomi. Sebentar dulu, sebentar. Halo. Diam Yang dulu. ngomong langsung, Aisyah. Yang ngomong ini bukan tetangga. Yang ngomong ini langsung beliau sendiri yang ngomong. Masa Anda nggak Begini percaya Pak, sih? biarkan saya menjelaskan ya. Saya percaya Pak. Ya, jelas Saya dulu, bilang, saya percaya. sebentar dulu. Loh. Tadi kamu mengatakan, masakah ada orang 3 tahun, Saya 5 tahun? percaya. Bisa Ya, jadi makanya. karena saat itu. Sebentar. Adakah, tadi kan kamu mengatakan begini, adakah orang diracun, kemudian 1 tahun, 2 tahun baru meninggal? Ada. Ya beliau, karena Coba. apa? Saat Nah, itu berarti dia hebat. tidak Berarti dia hebat. Nabi Muhammad hebat karena mau matinya hebat 3 tahun atau kemudian. tidak hebat, saudaraku. Hebat itu. Bukan Coba Anda hebat. minum, pasti Anda Mau- melebar. Bukan Itu hebat, hebat artinya. bukan hebat, itu masih Bukan dikasih di untuk situ. bertobat, Oh. tapi dia nggak mau tobat, akhirnya dicabut nyawanya. Loh, tidak, racun. ini ya. Artinya Ya. kalau ada orang matinya Bukan 3 tahun masalah, kemudian. bukan itu masalah artinya hebat. orang hebat Sebentar, itu. sebentar dulu, Mas. Sebentar. Kamu ini mau ini bukan masalah Anda hebat minta atau saya tidak menjelaskan. Sebentar dulu, kamu jangan potong Tapi saya dulu. ngomong, Sebentar Anda dulu. potong-potong. Anda Ini tadi bukan- bicara, sebentar dulu. Sebentar, kamu membicarakan jangan itu. potong dulu. Ya, jangan potong dulu. Ini bukan Kalau masalah ini hebat, tidak waktu saya hebat. bicara. Yang Di sinilah perbedaannya. Sebentar dulu. Muslim yang semusim. Maur, Kamu tidak ini. memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Dengar Ketika saya dulu, menjelaskan, Anda sebentar. berbicara. Anda Kamu tadi yang menampilkan berbicara ayat dari itu, tadi. hadis itu saya diam. Dari tadi kamu Loh, berbicara, kamu diam. Anda Jangan dulu, berbicara sebentar, saya tentang bicara hadis dulu. itu saya diam. Sebentar, kamu diam dulu. Loh. Sebentar. Kamu diam dulu. bicara sebentar, saya bicara, kamu potong lagi. Coba isinya saya bicara 2 menit Sebentar saja. dulu. Kamu ini gimana Ini sih? sinilah Kamu kalian licik kalian, di sini licik kalian. Bukan kamu Kalian yang tidak memberi licik, kamu yang kesempatan. licik. Loh, Kamu itu Anda kaku, tadi benar-benar Anda kamu. tadi berbicara Coba, tentang silakan itu Anda saya diam. bicara. Ya, oke. Sebentar. Silakan Anda bicara. Ya, oke. Begini, pertama Anda katakan kurma ajwa. Setiap orang memakan kurma ajwa setiap hari, maka dia akan terhindar dari racun dan sihir. Apakah Nabi Muhammad saat itu diberitakan telah makan kurma ajwa sebelum makan kambing itu? Kedua, saya mengimani hadis ini benar dan saya yakin ini benar. Masalahnya di dalam ini pribadi saya ya, sebagai seorang praktisi medis, tidak boleh orang mendiagnosa diri sendiri tanpa pemeriksaan lebih teliti atau forensik anatomi. Itu sekarang. Dari Nabi Muhammad ketika mengatakan, aku ini mati karena diracun dan urat nadiku terputus. Kalau melihat gejala-gejalanya, nadi urat terputus, mungkin karena dia sesak napas. Ini gejala-gejala kolesterol tinggi, sakit kepala. Tidak ada orang diracun. Begini dulu, dengarkan dulu Pak. Dengarkan dulu. Udah 2 menit. Udah 2 menit. Kamu diam dulu. Saya mau bicara dulu. Dengarkan dulu. Sebentar. Saya mau bicara dulu. Nggak usah dengerin kamu. Kamu nggak nangkep. Orang diracun, Sebentar. nggak mungkin Pak 1-2 tahun baru mati. Nggak mungkin 1-2 tahun mati. Tadi dia bangga mengatakan berarti hebat dong Muhammad. Dan mama mati. Ya hebat Nabi Muhammad. Soalnya tidak mati. Malu Muhammad itu mati kena racun. Iya, daripada digantung. Saya mau ngasih kesaksian dulu, Pak. Sebentar bro ya. Kamu udah bicara tadi ya. Pak Timothy. Iya. Iya. Sebentar ya. Teman-teman, ini saudara umat muslim ini ya. Ini kita berbicara bukan masalah dia hebat atau tidak hebat. Yang menjadi topik pembicaraan tadi dari Pak Ciler, bahwa beliau sudah bersaksi, berkata dari ngomong sendiri, aku itu mati diracun loh karena aku makan daging di Kaibat itu loh. Itu pokok intinya. Jadi kesimpulannya adalah
beliau meninggal karena diracun. Titik, sudah. Lanjut yang lain, topik yang lain. Kamu jangan inilah anatomi, inilah anak praktisi kedokteran lah. Kamu ini apa nih kan? Kolesterol. Pak Bom. Si Firman ini waktu dia pernah masuk di Bu Uti, dia pernah ngaku sebagai dokter. Dokter cinta kali. Pak Bom, saya mau tanggapi Bapak sedikit saya jawaban. Aduh. sakit selama 9 tahun. Jadi penyakitnya itu tidak sembuh sampai 9 tahun itu sakit. Nah, penyakitnya dari awal tahun 79, ya itulah 9 tahun itu menderita penyakitnya nggak sembuh-sembuh gitu. Pak Bom, Ini saya izin. dari hadis itu sejak makan itu daging dia merasakan kan gitu. Oke. Jadi Bapak itu gimana sih berpendapat? Baik, Pak Limbong sabar ya. Pak Kasih Karunia silakan. Oke, saya izin begini menanggapi jawaban siapa tadi? Pemurtad apa? Pemualaf. Dedi ya. Dedi alias Firman ya. Oke, alias Firman. Tadi alasan membunuh cecak ya mendapat pahala. Tadi dia jawab karena apabila tai cecak itu membawa kuman-kuman, jadi layak dibunuh sehingga mendapatkan pahala gitu ya. Alasannya kan begitu. Nah, ini kan suatu alasan, suatu alibi yang tidak masuk akal. Bukan hanya cecak yang kotorannya mengandung kuman-kuman, ya. Bahkan binatang yang kucing, kecoa, semua. Nah, kenapa binatang? Ya, kenapa binatang lain tidak dibunuh mendapat pahala? Ini kan aneh. Datang ke nasi kita. Mau lalat, mau babi, mau sapi, mau manusia. Nah, manusia tainya mengandung ini enggak? Kalau dimakan kotorannya, kan mengandung kuman-kuman. Ya mati lah Pak, masa makan tainya si Firman. Nah, wajar kalau mereka ya manusia kotorannya mengandung kuman-kuman. Kalau dimakan bisa mati. Jadi manusia dibunuh gitu. Wajar kalau ajaran seperti itu dikatakan membunuh manusia boleh. Jadi disamakannya dengan cecak gitu loh. Jadi alasan dia mengatakan membunuh cecak dapat pahala dengan mengemukakan alibi seperti itu alibi sesat. Sangat tidak masuk akal dan sangat tidak masuk logika. Semua binatang, bahkan manusia sekalipun kotorannya itu mengandung kuman. Berarti semua layak dibunuh, dapat pahala gitu. Aduh, membela iman boleh-boleh saja, tapi gunakan nalar, gunakan logika yang mantap dong. Jangan gunakan lagu abal-abal itu. Hadis cicak mana Pak? Si Firman ini waktu dia masuk di channelnya Bu Uti, dia pernah ngaku sebagai dokter ahli medis katanya. Itu orang mabuk agama sehingga akal sehatnya sudah tidak main. Boleh-boleh saja membela keimanan, tapi pakai logika dong. Masa menggunakan logika yang dipantat yang dipakai? Lari dia. Keluar dia. Aduh. Saya mau kasih hadis ini, Pak Bombo. Abang mau coba tangkap konsepnya hadis itu, Pak. Dia bilang membunuh cicak itu karena banyak kuman. Mana lebih banyak kuman di cicak atau di lalat, ya? Ini Musnad Ahmad 10760. Iya, lalat itu jadi obat sama itu. Iya, beliau bersabda jika lalat masuk ke dalam makanan salah seorang dari kalian, maka benamkanlah ia. Ada hadis yang tambahannya ini, bahwa sebelah sayapnya itu mengandung penyakit, sebelah sayapnya mengandung obat. Jadi netral. Bisa diminum lagi itu kopi. Nah, ilmu kedokteran si Firman mendukung nggak ini? Makanya. Ya, logikanya begini kawan-kawan. Di dunia ini tidak pernah ada satu nabi pun yang matinya mengenaskan akibat racun. Entah itu mau 3 tahun, entah itu mau 6 tahun, mau 100 tahun. Intinya meninggal akibat racun.
racun. Nggak ada nabi-nabi di dunia yang seperti itu, cuma satu ini aja kok. Ya mungkin Pak Bombom bisa tampilkan ayat yang mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus dan bekerja mengabarkan Injil itu akan terbebas dari racun dan apa namanya? Ada ayatnya. Pak, jadi Markus 16 ayat 18 Pak ya. Ya, Pak jadi Ciler, tadi firman tadi malu dia sebenarnya dari awal tadi Pak Ciler. Markus 16 ayat 18 coba buktikan. lagi Pak itu. Coba buktikan Markus 16 ayat 18. Udah masuk dia. Pak, Coba buktikan Markus 16 ayat 18 Pak. Benar tidak ayat itu? Udah ke sini aja. Kalau masuk lalat ke dalam makan kamu takut kan? Kalau memang Yesus itu benar berkata itu, atau benar itu dia Tuhan, coba tunjukkan Markus 16 ayat 18 itu kalian bisa buktikan. Seorang dari kalian, maka benamkanlah ia. Bapak kan dari medis. Lalat itu kenapa? Ya benar. Iya, Bapak kan dari medis. Begini. Belum ada memang penelitian secara terperinci tentang apa benar lalat itu bisa di satu sisinya bisa membunuh juga kumannya. Belum ada penelitian seperti itu. Walaupun di Arab memang sudah pernah diadakan. Ya, belum ada penelitiannya. Begini kan belum ada penelitian yang lebih lanjut, yang lebih detail tentang itu. Jadi kita belum bisa membuktikan apakah hadis ini benar atau benar. Belajar Pak. Jangan makan di pinggir jalan karena di situ banyak lalat. Begini, lalat itu tidak semua jenisnya sama, Pak. Lalat itu tidak semua jenisnya sama. Banyak spesies lalat. Begini, lu makan aja segala jenis lalat. Lu makan aja segala jenis lalat. Kuman firman namanya lalat itu membawa begini, kuman. Mau lalat Nabi Muhammad itu tidak memerintahkan untuk memakan lalat itu, tapi ini mengatakan jangan mubasir. Jangan membasir atas minuman itu. Iya benar. Jangan membasir minuman itu. Ya, makanya kalau lalat itu begini Pak ya. Ketika lalat itu turun ke air, jangan langsung buang air itu. Itu di sini membuktikan Nabi Muhammad tidak ingin kalian mubasir. Oke, kalau bilang jangan mubazir boleh, tapi jangan mengajar dengan cara membohong. Itu loh. Itu bukan membohong. Itu bagaimana membohong? Bagaimana tidak membohong? Dibilang lalat itu ya bekas celupan lalat itu sehat dimakan itu bukan bohong. Itu salahnya Pak. Yang mana berbohong? Anda kalau percaya dan bimbang bisa mencampakkan gunung ke laut. Bohong itu. Ini Pak. Bisakah mencampakkan gunung ke laut kata Yesus? Pak, ini coba buktikan. Ini Musnad Ahmad 68. Dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda dengar dulu mau dibaca ini. Halo, dengar kalau dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa ini bohong, coba Anda buktikan. Apakah Anda percaya dan tidak bimbang, Anda bisa mencampakkan gunung ke laut? Jatuh ke dalam dulu. Bisa nggak? Matius 21 ayat 21 itu Anda buktikan. Ini dulu mau dibaca. Jika Anda percaya dan tidak bimbang, maka Anda akan bisa mencampakkan gunung ke laut. Coba buktikan dicampakkan nggak bisa. Coba buktikan kepada Anda. Kalau Anda katakan ini bohong, maka Anda buktikan juga apakah ini juga benar. Jika Anda percaya dan tidak bimbang, maka Anda bisa mencampakkan gunung ke laut. Coba buktikan tuh. Kamu diam dulu, saya baca hadis kamu ini dari Musnad Ahmad 68. Loh, kalau saya baca kitab kamu, kenapa kamu takut? Kamu takut ya saya baca kitab kamu? Jika ada seekor lalat jatuh ke dalam satu bejana salah seorang di antara kamu, maka sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap yang lainnya terdapat obat penawar. Maka hendaklah ia mencelupkan semua sayapnya. Ya, begini ya. Pak Ciler. Begini. Pak Ciler, coba munculkan dulu tadi yang apa itu yang Nabi makan racun itu saya ajari Pak Pemurtad ini belajar mengetahui kalimat. Iya siap. Pak, ini ngoceh tapi nggak ngerti baca kalimat nih. Pemualaf Pak, pemualaf bukan pemurtad Pak, pemualaf Pak. Coba buktikan Matius 21 ayat 21 benar nggak itu? Anda bisa mencampakkan gunung ke laut. Nggak masuk akal. Itu kita palsu menurut kamu. Nggak masuk akal itu Pak. Nggak masuk akal itu Pak. Nggak masuk akal Pak. Bapak bisa mencampakkan gunung ke laut. Nggak masuk akal Pak. Nggak masuk akal. Kata Yesus, siapa yang percaya dan tidak bimbang, maka dia akan bisa mencampakkan gunung ke laut. Coba Pak buktikan.
Aduh, buktikan dulu Pak, buktikan itu. Ini masih mending Pak, ini masih mending, masih masuk akal. Iya. Aku mau bicara dulu. Halo. Sebentar, saya mau bicara dulu Pak. Sebentar, saya kasih kesempatan sebentar. Saya ajarin Bapak ini belajar. Siapa punya mic ini masalah ini? Bentar ya, satu-satu ya, satu-satu ya. Siapa yang mau bicara ini? Saya bawa Golgota ini yang bicara. Saya dulu mau bicara Pak Bom. Sebentar Pak. Pak Golgota dulu saya bacakan Bapak ini kan. Pak pemurtad kan. Bapak kan ahli Pemualaf Pak, bukan pemurtad Pak. Pemualaf. Oke. Coba kita baca ini. Di sini liciknya Anda ya. Di sini liciknya Anda mute mic saya ya. Matius 21 ini nggak masuk akal, mencampakkan gunung ke laut itu nggak masuk, kalau lalat masih masuk akal Pak, masih masuk akal itu. Aduh, bapak takut ya. Aduh, bapak takut ya. Ini masih masuk akal Pak. Kalau lalat itu dibenarkan, nggak mati nggak, sakit nggak? Sebentar Pak. Banyak orang makan Pak. Masih banyak Pak orang makan di India ya, di India ya. Sebentar Pak. Anda juga banyak ngomong, makanya saya berikan kesempatan. Mencampakkan gunung ke laut nggak masuk akal Pak, nggak masuk akal. Mencampakkan gunung ke laut nggak masuk akal Pak, nggak masuk akal. Mencampakkan gunung lain makanya kamu dulu. Pemualaf. Kamu licik, kamu tapi saya. Pemualaf, kamu turunkan dulu dia. Campakkan gunung ke laut, coba campakkan gunung. Saya sudah melihat itu gunung dipindahkan di Mesir. Itu gunung dipindahkan, mencampakkan gunung ke laut. Coba mencampakkan gunung ke laut. Itu udah ada buktinya. Ada. Kau datang ke sana. Kau datang ke Mesir, nggak ada buktinya. Bukit Mokatang pernah berpindah. Bukit Mokatang pernah berpindah. Bukit Mokatang pernah berpindah. Gunung berpindah. Kita tunggu gunung masuk ke laut ada. Sejarah ada itu, coba buktikan yang begini. Yang percaya dan tidak bimbang, yang ada itu omong kosong. Loh, ini kan bisa Anda buktikan sekarang. Buktikan Anda sekarang ada lalat Anda minum, bisa buktikan Anda. Coba ini bisa buktikan Anda, tapi kalau gunung ke laut nggak coba buktikan. Saya bisa buktikan kok, ambil minuman, kasih lalat saya minum, saya tenggelamkan, tapi Anda buktikan bisa nggak? Sekarang ini mencampakkan gunung ke laut. Coba mana buktinya? Menggeser gunung, menggeser gunung ya. Saya nggak bisa bawa itu gunung. Saya tidak bisa bawa gunung ke depan matamu. Kamu waktu itu bawa, nggak ada Pak. Saya sudah belum. Sudah ada sana belum. Mana ada orang bisa itu bukti bukan gunung. Mana ada orang bisa mindahkan gunung. Nggak ada orang bisa mindahkan gunung Pak. Coba Bapak campakkan gunung laut bisa nggak? Kalau lalat bisa buktikan sekarang, ambil minuman saya kasih turun lalat, saya minum, sakit nggak saya? Saya bisa buktikan, tapi kalau Anda mencampakkan gunung laut bisa nggak Anda buktikan? Nggak ada itu Pak. Stop Pak Mualaf ini ya Pak Bom, aku mau bicara. Mencampakkan gunung laut bisa nggak? Coba buktikan. Kalau Anda memeriksa saya minum. Diam dulu kamu, Pak Mualaf, diam dulu, diam sebentar. Anda bisa, Anda katakan mana buktinya saya minum lalat. Saya bisa buktikan, tapi Anda buktikan mencampakkan gunung ke laut. Bisa nggak? Tidak di. Halo orang gila. Kamu bisa orang gila kamu. Nabimu itu ditunjuk sebagai nabi oleh Allahmu. Bisa tunjukkan nggak buktinya? Nah, coba baca kenapa Yesus berkata. Coba buktikan dulu. Buktikan dulu bahwa Muhammad itu ditunjuk langsung oleh Tuhannya menjadi nabi dan rasul. Ya alasan ayat 40 kok ada. Nah, mana ada kata-kata aku menunjuk engkau sebagai nabi dan rasul terakhir. Coba mana? Tunjukkan. Kalau pasti Anda begini, itu kan ada saudara manusia Nabi Muhammad. Mana? Tunjukkan ayatnya. Mana buktinya? Tunjukkan ayatnya. Bentang mana? Al-Quran surah apa? Surah mana? Bentangkan. Iya. Sebentar. Iya. Sebentar ya. Campakkan gunung ke laut tidak bisa ya. Ada nggak buktinya? Ada buktinya nggak Muhammad ditunjuk sama Allahnya sebagai nabi dan rasul? Kita buktikan surah apa? Ayat 40. Sebentar, sabar. Buka. Ini Al-Ahzab ya. Kita lihat ada nggak kata-kata Allah menunjuk
Hei Muhammad, engkau menjadi nabi dan rasul. Kita tunjuk Al-Ahzab berapa? Berapa ayat Al-Ahzab berapa? Al-Ahzab ayat 40 kalau saya tidak salah. Saya bukan 40. Ya, jangan pakai tidak salah. Iya, benar. Pak, Al-Ahzab surat berapa, Pak? Al-Ahzab surat berapa? Al-Ahzab ini. Ini Pak, Pak Bom, saya share screen. Al-Ahzab surat berapa, Pak? Disuruh mencampakkan. Saya share screen. Tidak bisa. Udah diam dulu kamu, pemolak. Al-Ahzab surat berapa? Itu kan perintah Yesus. Siapa yang percaya dan tidak. Iya, Al-Ahzab surat berapa? Kamu. Dia bisa mencampakkan gunung ke laut. Ini memindahkan payah itu lain lagi aja ya. Ya, itu menurut kamu palsu itu, nggak usah diomongin. Ini. Palsu yang ini Al-Ahzab tuh, baca. Saya nggak bilang palsu, Pak. Tapi itu baca. Ah, sudah. Ini yang asli ini lebih seru kita baca ini. Iya, benar. Baca. Ini yang asli nih. Ini yang asli nih. Ya, Ini Alkitab itu aslinya. palsu semua menurut mereka. Ya. Nggak usah dibahas. Ini aslinya nih, baca. Mana ada kata Allah menunjuk Muhammad? Utusan Allah itu siapa ngomong begitu, Pak? Berfirman itu. Enggak. Mana kata-katanya bahwa engkau kuutus sebagai nabi dan rasul, mana? Dia adalah utusan Allah itu siapa yang ngomong begitu, Pak? Siapa yang menyampaikan itu? Mana katanya dokter, mana kata-katanya aku menunjuk, aku mengutus engkau sebagai nabi dan rasul. Aku menunjuk engkau sebagai nabi dan rasul, mana? Itu Pak, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Itu. Iya. Iya, itu yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa, Pak? Itu maka saya tanya. Yang ngomong siapa, Pak? Jibril. Yang ngomong itu siapa? Jibril. Yang ngomong itu siapa? Kalau Anda mengatakan itu Jibril ya, coba Anda katakan buka kitab Yeremia. Enggak, itu yang ngomong siapa, Pak? Firman Tuhan kepada aku. Apa tuh firman Tuhan? Siapa yang ngomong kepada Nabi Yeremia? Ini yang ngomong siapa, Pak? Ya Tuhan, menurut kami Tuhan. Menurut Anda mungkin bukan, ya? Oh, jadi Tuhan ngomong. Iya, Tuhan ngomong begini. Terus mana katanya aku menunjuk engkau, hai Muhammad, sebagai rasul dan nabi dan rasul? Saya ambil persamaan kalimat. Ya, saya ambil. Enggak, ini dulu ada nggak? Berarti nggak ada ya? Loh, itu tertulis. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Siapa yang ngomong itu? Mana Allah mengatakan bahwa engkau Muhammad aku utus sebagai nabi dan rasul? Allah ini. Enggak, mana perkataannya? Ini ada dia memberitahukan dia adalah utusan Allah. Dia adalah utusan Allah. Siapa yang menyampaikan itu? Pemberitahuan. Ini pemberitahuan, kalimat pemberitahuan, bukan kalimat menunjuk, bukan kalimat menunjuk atau memberi kuasa. Benar. Kepada Allah. Ini bercerita, ini orang menuturkan, ini pemberitahuan, bukan menunjuk. Benar. Ini pemberitahuan dan penegasan dari Tuhan bahwa dia adalah seorang nabi dan penutup para nabi. Iya, mana kan saya tanya mana Allah menunjuk, hai Muhammad, engkau menjadi nabi dan rasul terakhir. Iya, Anda juga nggak mengimani apa yang saya sampaikan, yang kita sampaikan. Anda nggak mengimani. Saya sudah pernah mendapat penjelasan dari Ustaz itu bahwa ada ayatnya, tapi saya lupa ayatnya di mana. Tapi hanya saya Ustaz mana? Tunjukkan mana? Anda seharusnya bisa berdialog dengan Ustaz seperti yang udah Ustaz Abdul Somad yang hafal Al-Quran dan hafal hadis. Tidak hafal itu. Mana Ustaz Abdul Somad aja suruh ke sini nggak berani masuk dia. Iya. Begini. Semua Ustaz kamu suruh ke sini kita berdialog. Kamu telepon sekarang tuh Ustaz Firanja, Somad. Sekarang suruh ajak ke sini, suruh masuk ke sini, kita berdialog sini. Begini ya. Di dalam Islam dilarang untuk berdebat. Di dalam Islam, Nabi Muhammad bentangkan dulu yang ini kepercayaan dan keyakinan mereka. Ini kita nggak berdebat, kita diskusi. Kita juga nggak mau berdebat, ini diskusi, Om. Pak Lidara, coba. Juga Anda disampaikan berdialog atau berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Jangan Pak Pemualaf jangan mengatakan kami benar dan kok Jakir naik kok itu datang tuh berdebat tuh. Kok kayak kompor saja Pak Pemualaf. Aduh, nggak ada berhenti bicara, gantian. Bapak ngomong terus, coba bentangkan dulu. Saya tunjukkan ini bahwa nabinya tubuh, tidak benar. Coba bentangkan dulu. Bapak sebentar Pak ya.
sebentar Pak Golokota, sebentar. Pak Mualaf, kamu dengar ya, sebentar ya. Oke, Pak Mualaf, Pak Dedi, mic-nya Dedi, mic. Dedi, Mualaf, Dedi, mic-nya, Dedi. Anda Mic-nya, Pak. licik sekali ya. Anda matikan mic saya. Yuh, saya panggil panggil baru. Saya panggil dari tadi bagaimana? Pak Bom yang panggil kau dari tadi kok. Kalau memang kalian itu kasih Anda Mic-mu, mic kau beli yang baru itu rusak mic-nya. Coba mic kau rusak itu, perbaiki dulu. Oke, sebentar teman-teman. Oke. Pak Cengke, silakan Pak Cengke. Bapak, silakan Pak. Silakan Pak Cengke. Nah, sebentar lagi Pak Mualaf ya. Pak Mualaf itu sebenarnya alamu dan nabimu itu sebenarnya banyak bertentangan dengan ilmu kedokteran. Kamu nggak coba dulu ya, mulai dari sejarah pembentukan janin juga alam itu sudah banyak salah loh. Kamu bisa tanya ahli embriologi bagaimana terbentuknya janin. Dan juga dalam kasus ini ya, saya bilangnya kamu terlalu naik juga. Mana adalah zaman itu berkembang. Memang ilmu racun sudah berkembang di masyarakat dan juga sudah terjadi bunuh-bunuhan seperti arsen. Tapi kalau kau bilang secara medis kemana diagnosanya belum ada lah. Otopsi kan belum berkembang abad terakhir ini. Tetapi kan dari situ mungkin aja Nabi itu makan hanya sedikit dagingnya. Jadi racunnya nggak terlalu banyak. Efeknya ya tetap masih ada. Dibanding yang dua teman yang kamu bilang meninggal itu mungkin banyak makan daging. Nah, apa sebab kematiannya? Yang jelas Muhammad kan nggak bilang ada yang lain, tapi dia terasakan efek racunnya yang pertama kali yang dimakannya itu makanan itu terasa. Ya itu yang bisa kita cari bukti yang dekat, jangan cari yang lain. Dan juga perlu kita buktikan juga perkataan Nabi ini ya. Waktu mencer juga udah salah omongannya, udah orang mencer kasih madu, lalu nggak berhasil, perut itu yang berbohong Pak ya. Dan juga ini ya, coba buktikan dibilangnya, coba dulu ya Pak Mualaf, kamu kalau betul omongan Nabi itu diilhami dari ala SWT tentang penawar racun itu, mengapa nggak diselidiki kedokteran, toksikologi? Oh, sangat dibutuhkan sekarang ini. Coba buktikan dulu kurma acuannya, walaupun mahal juga, jutaan pun, ratusan juta, miliaran juga, kalau itu penawar racun pasti dibeli orang lah. Tolong challenge lu dokter-dokter muslim itu, sesuai nggak nubuatan Nabi itu tentang tentang kurma ajwa itu penawar racun? Coba dulu. Buktikan dulu. Kalau yang lain kedokteran banyak yang udahlah, nggak usah ceritakan. Sebenarnya kalau kalian masih bilang sesuai dengan ilmu kedokteran bla bla bla, aduh, saya sebenarnya sangat ketawa melihat itu, kasihan. Banyak yang bertentangan, banyak yang tidak logis. Jadi jangan coba banyak bicara lah. Kau baca rujuk kayak ahli embriologi apa betul nggak sejarah pembentukan? Udah nggak ada orangnya. Kemana? Apa dari daging bla bla bla. Oh, payah. Ya udah, saya pikir. Ya, udah lari itu si Firman itu. Otaknya nggak nyampe itu Pak Cengke. Mau dibilang ke dokter, dibela-belanya apa? Lu bilang ke ahli embriologi kemana terjadinya janin, belum lagi sperma. Waduh, memalukan. Dari tulang asalnya. Ini mana bentuk manusia diciptakan, bla bla bla. Kok nggak tahu dari mana sperma, belum lagi perempuan. Nanti alasannya begini Pak, ini Pak, nanti alasannya lagi bilangnya begini, oh itu sperma itu masih ada belum ada penelitian lanjutan, itu bisa saja dari tulang belakang begini bla bla bla. Tadi Pak, itu penjelasan Takia itu. Kalau Madia bilang ilmu kedokteran katanya ilmu itu belum cukup ilmunya menemukan apa yang dibilang para yang di Al-Quran itu. Janin aja, apa belum cukup? Suruh hamil itu, lihat anaknya, foto, CT scan, USG, lihat.
ilmu kedokteran apa itu udah final. Nggak akan ada lagi ilmu yang lain kedokteran yang akan membuat teori baru. Itu udah final. Suruh mereka hamil semua istrinya. Lihat janinnya tuh minggu 1, kedua, ketiga, keempat di mana tulang tahu. 4, 6 minggu ke-6 udah terbentuk itu. Cocok nggak sama yang apa di Qurannya itu, ya? Jadi itu untuk dipatahkan. Nggak akan mungkin lagi ilmu berkembang, kita tunggu lagi ilmu kedokteran. Ya yang nggak tepat omongan itu dari Allahnya itu perlu apa betul omongan itu atau salah catat kali. Ya sekian itu aja yang saya akan geli. Saya lihat orang ucil-mucil yang bela yang perahu sudah bocor. Pak, saya bicara Pak Ciler, coba munculkan tadi yang ayat yang hadis yang makan racun tadi. Itu yang saya mau teliti tadi tuh. Itu kan sudah tertulis di situ. Bukan yang itu yang pertama tadi, Pak. Bentar, saya yang dulu ya. Ya. Di situ kan sudah tertulis Pak bahwa bukan nabinya itu bukan nabi. Itu kan di sini loh Pak. Kalimat ini yang saya mau bacakan tadi ini. Bukan yang satunya Pak, yang kalau dia seorang nabi kan, yang satunya. Kalau dia seorang nabi dia tidak akan kena racun itu. Iya udah betul itu Pak. Coba ditampilkan lagi. Itu yang saya mau buka tadi cuma berberisik. Itu kan sudah jelas di situ. Oh iya, ini ada nih. Ini Pak, yang ini. Silakan Pak. Si Firman ini mungkin pernah kelainan jiwa ini. Kan dulu, enggak kelihatan. Nah, ini Pak, kan apabila engkau benar-benar seorang nabi, niscaya tidak ada yang dapat mencelakakanmu, kan? Dan dibuktikan dia celaka makan racun, berarti dia bukan seorang nabi. Apalagi penjelasannya ini kan. Betul. Jadi apa yang harus mereka hindari dengan kalimat ini? Kan? Langsung dijawab di sini kan, saya masih merasakan. Berarti kemakan racun, berarti dia bukan seorang nabi. Coba tadi berisik baru orangnya kayak seperti apa bicaranya, kenal pot rusak, nggak ada berhentinya. Kenal pot rusak. mereka itu nggak pernah belajar bahasa Indonesia Pak. Yang kedua tadi mengenai lalat, sudah jelas yang satu sayapnya itu adalah sebagai obat, sebagai apa sebagai ini ya, sebagai racun. Ya jelas-jelas namanya lalat, mau lalat A, lalat B, sampai lalat Z. Ada temannya nih Pak. Tetap racun loh. Pak Timothy ini temannya nih Pak. Kasih naik Pak. Ini udah setengah 12 ya. Ada Wat Bodo nih. Jadi ini saudara kita yang tadi si mualaf tadi itu dia tidak jujur. Masa kita yang Kristen percaya sama hadis dia tidak percaya, kan lucu kan? Dia jadi percaya mereka tapi dia tidak paham. Dia percaya tapi dia tidak paham, itu yang masalahnya. Dia malah nggak percaya sama nabinya loh Pak. Nggak percaya sama ucapan nabinya. Iya kan? Dia tidak jujur. Itu kan Muhammad sendiri yang menyampaikan bahwa masih terasa sisa makanan yang beracun di Khaybar tadi. Itu dia nggak percaya gitu. Malah dia bilang harus didiagnosa, autopsi lah, tulis kolesterol naik jantung. Belum ada tahun 600-700 belum ada otopsi, gimana sih? Ini hadis ini Pak Siler, hadis ini ada di Christian Prince itu yang membuat salah satu murtad yang di Inggris itu, orang Arab yang di Inggris kan, yang ngamuk-ngamuk sampai dia cari imamnya ke masjid ini. Karena dia merasa dibohongi selama 40 tahun. Betul. Dengan hadis ini sebenarnya Pak, hadis ini berkaitan dengan surat Al-Haq 41 sampai 46. Iya. Di mana itu disebut, ya Pak? Iya Pak. Pak Ciler, kalau dia tantangannya itu saya itu agak goblok. Kalau dia mau nantang bukan makan lalat, saya racun dia makan kurma ajwa itu, berani nggak dia? Ya toh? Iya, jangan lalat. Kurma itu saya racun dia pakai arsen, ya. Mau nggak dia makan kurmanya? Yakin dia? Mati nggak gitu ya Pak? Apa ya? Nantangnya pintar dia, lalat. Ya itu kurma itu aja makan. Itu kan sudah jelas itu sebenarnya. Makan kurma sambil minum racun, berani nggak Firman? Mungkin. Iya itu bilang. Bawa dek ke Australia aja Pak Cek. Itu udah jelas itu Kak.
Itu kan sudah jelas itu gejalanya itu yang pertama itu ada masih terus dirasakannya sampai dia sebelum meninggal. Ya itulah kita lihat hubungan yang dekat. Kok cari yang lain-lain? Aneh logikanya. Ya terus seorang dokter pasti ke sana dulu diagnosa pertamanya. Dicari yang lain, ada nggak sakit yang lain-lain menyebabkan yang lain dia akan mati kan itu. Yang jelas sudah ada ceritanya. Gejalanya yang udah sama dirasakannya waktu itu. Yang nggak tahu gejala apa rasakan, apakah panas, pusing, mual muntah seperti yang dirasakannya dulu, ya kan? Betul. Ya bisanya karena Tapi sering makannya terasanya kronis lama ya. Iya, tapi saya satu heran sama saudara-saudara kita yang Muslim. Apa yang melawan orang ini? Iya, begitu Pak. Jadi kita sampaikan ini bahwa ini nabinya sendiri loh yang bersabda. Dia tolak juga. Dia bilang, apa namanya? Itu kan katanya kan. Jadi dia percaya sama siapa sekarang? Kita bingung. Terus marah-marah. Berkelit kesana kemari lagi menjelaskannya. Betul. Satu sisi dia akui, satu sisi dia enggak. Gimana bisa memahami penjelasan teman-teman? Iya, kalau di Al-Hadis itu, kalau di hadis ini sebenarnya ya yang diterangkan oleh Christian Prince itu Muhammad mengatakan bahwa urat nadiku serasa dipotong-potong, tapi hadis ini terjemahannya tulang punggung. Makanya kalau ada yang ngerti bahasa Arab enak juga ini. Kita cari tahu arti tulisan Arab itu kan. Cuma kita nggak ada yang ngerti bahasa Arab. Kalau penjelasannya Christian Prince, Pak, ya. Dia benar di sini, dia mengatakan urat nadiku secara dicekik, makanya kan jantungnya yang tertekan. Makanya itu yang waktu dia diskusi sama yang murtad di Inggris itu kan, ini yang dia jelaskan, bukan tulang punggung tapi urat nadiku seperti dipotong. Nah, di terjemahan bahasa Indonesia ini Pak, itu tulang punggung. Kan agak beda kan Pak? UAS sendiri menyatakan dalil itu adalah memang Nabi mati diracun. Ada videonya ini. Kita buka. Coba buka. Coba ini Pak, umat bodoh ini biar dia dengar. Nih. Ya kenapa mereka mempertahankan yang mereka sendiri juga sebenarnya harus mengetahui gitu loh Pak. Ini kan kita menyampaikan kebenaran ajaran mereka kan. Bapak ini lucu. Ini Pak, yang jelas begini ya teman-teman begini ya teman-teman begini. Yang jelas itu kucing itu tercipta dari bersinnya singa. Coba diam dulu semua, diam dulu. Rasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Miskam. Aisyah, aku merasakan sakit. Sampai hari ini aku rasakan. Fahadha awan. Inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri. Aku merasakan terputusnya urat disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun. Lalu kemudian ditutupkan kain penutup ke wajah Nabi. Ketika dia pingsan ditutup kain ke wajahnya. Ketika dia sadar dibukakan yang kain penutup itu. Apa yang dia katakan? La'natullah 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang salah ada Yahudi Nasrani. Kata dia, ya Aisyah, wahai Aisyah. Ma'azalu ajidu alamat ta'am. Terasa di dalam Arabnya tuh Pak Ciler. Sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Miskam. Nah pertanyaannya, kenapa umat yang kayak siapa tadi itu pemualaf tadi itu ngotot tidak mati diracun? Ini ustadznya sendiri. Dia malu. Dia malu. Yang jelas gini, ya, yang jelas itu. Yang jelas begini. Yang benar itu kucing, ya. Kucing itu berasal dari bersinnya singa. Itu.
Masa sih? Ngarang ini. Salah Pak. Belalang berasal dari bersin ikan paus Pak. Itu ada hadisnya Pak. Kalau itu ada juga, Ada juga ya. Jadi sekali bersin ikan paus tuh muncullah belalang gitu loh. Nah itu tadi kan yang seperti dikatakan Somad tadi, bahwa dia merasakan sakit di urat nadi. Jadi saya pernah diskusi dengan teman-teman Muslim bahwa Muhammad itu memang bernubuat di Al-Quran di surat Al-Haqqah 41 sampai 46. Itu ayat berapa ya? Al-Haqq. Ya itu surat berapa ya? 19. Al-Haqq itu sebentar Pak. Bisa Pak Bom tampilkan Pak. Jadi kan penguatnya tadi yang disampaikan oleh Somad tadi ya. Al-Haq apa Al-Hajj? Al-Haqqah. Al-Haqqah. Al-Haq 44 sampai 47. Al-Haq itu surah, sebentar, Al-Haq itu surah, surah 69. 69 itu ya. Surah 69 ayat berapa Pak? 41 mulai Pak. 41 sampai 46. 41 sampai Al-Haq 44 sampai 47. Al-Haqqa ya, 44 sampai 47. 41 dulu Pak mulai Pak. 41 ini. Iya. Oh ini canggih. Qurannya Pak bisa muter-muter gitu Pak. Beli di mana Pak ini? Ini dari Arab ini. Iya, kayak telepon dulu. Asli loh. Asli sih Pak ya. Macam mana bacanya nih Pak? Iya, Al-Quran bukan perkataan seorang penyair. Sedikit kali kamu beriman dalam kurung kepadanya. Ayat 42-nya, dalam kurung Al-Quran bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit kali kamu mengambil pelajaran dalam kurung darinya. Empatnya, dalam kurung Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan semesta alam. 45-nya, sekiranya dia dalam kurung Nabi Muhammad mengada-adakan saja sebagian saja perkataan atas dalam kurung nama kami. Ayat 46-nya, niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. 46-nya, kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Itu loh Pak, yang dikatakan Somad tadi. Maka tidak ada seorang pun di antara dari kamu yang dapat menghalangi dalam kurung kami darinya, dalam kurung pemotongan urat nadi itu. Begitu Pak. Kaitannya dengan hadis itu diperkuat oleh Ustadz Somad tadi Pak. Nah itu. Satu-satunya nabi di bumi ini yang mati diracunnya. Iya. Iya, satu-satunya nabi yang mati diracun itu Muhammad. Satu-satunya. Betul kata perempuan itu bahwa kamu bukan nabi. Berarti kamu bukan nabi karena kamu. Kalau nabi kan harusnya enggak dimakan racun. Minimal Tuhan sudah kasih tahu bahwa jangan kamu makan itu karena ada racun. Kok perempuan janda aja yang racun kok dia makan? Iya betul. Bahwa memang dia bukan nabi ayat di kalimat yang di hadisnya itu. Betul. Berarti Paulus lebih hebat daripada Muhammad. Karena Paulus digigit ular berbisa tidak kenapa-kenapa. Coba baca itu di Kisah Para Rasul itu. Digigit ular beludak. Ular berbisa itu sudah bukan ular beludak lagi. Kalau ular beludak itu hanya istilah, Pak. Muslim. Jangan dibandingkan, malu saya kalau dibandingkan. Digigit ular Paulus itu nggak kenapa-kenapa loh itu. Berarti Paulus lebih hebat daripada Muhammad. Pak Murtad lebih mulia Paulus. Jangan dibanding-bandingkan dong. Pak Murtad gimana sih? Jangan dibanding-bandingkan. Kenapa tidak boleh dibandingkan? Malu saya. Nggak level. Kenapa malu? Nggak level. Iya, nanti yang Muslim pada murtad semua loh Pak. Tapi loh, sekarang di channel mereka nggak ada yang siarkan yang murtad yang apa? Yang murtad. Yang mualaf. Nggak ada. Yang mualaf itu nggak ada.
di Yusuf Manubulu tiap hari satu. Udah keluar ya tadi si pemualaf itu ya Pak Udah dari Lari dia lari. Dapat memilih mana yang benar di antara kedua narasumber. Kalau kamu membahas Alkitab, yang wajib kamu dengar adalah apologetik Kristen. Tetapi kalau kamu membahas Quran, setidaknya kita dapat belajar dari para ustadz, karena mereka yang belajar itu. Walaupun kita dapat membaca literatur-literatur yang bertanggung jawab, dan banyak ustadz juga yang tidak jujur dengan literatur mereka, akhirnya dapat dilihat di zaman internet ini untuk membungkam orang-orang yang tidak berani membongkar Quran dan hadis mereka. Buktinya ada banyak Muslim yang terpelajar yang berani membongkar isi Quran dan juga hadis, dan mereka dipersekusi, teman-teman. Dan saya sudah pernah membaca dan juga mengupload video tersebut. Nah, sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang, dan orang juga dia beri wawasan, khususnya umat Muslim, supaya dapat berbenah diri lebih baik, dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti, lebih kritis tentang keyakinannya, dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran. Nah, sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.